Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrina dari kelas 11C SMK Farmasi Yamasi Makassar. Sekarang saya akan membawakan materi yaitu larutan atau solusio. Pengertian, larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Misal, terdispersi secara molekular dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Zat pelarut disebut solvent dan zat yang terlarut disebut solut. Jenis larutan. Larutan yang pertama ialah larutan encer. Larutan yang mengandung sejumlah kecil zat yang terlarut. Yang kedua, larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Dan yang berikutnya, larutan jenuh. Larutan yang mengandung jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Larutan lewat jenuh, larutan mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Nah, Selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama adalah polaritas. Kelarutan suatu zat memenuhi aturan like dissolves like. Artinya, solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar, solut yang non-polar akan larut dalam solvent yang bersifat non-polar pula. Garam-garam anorganik larut dalam air alkaloid basa, larut dalam kloroform. Yang berikutnya ialah kosolvensi. Kosolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Luminal tidak larut dalam air, tetapi larut dalam campuran air gliserin. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah larut dalam air. Semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbCl2, Hg2Cl2. Dan yang berikutnya, semua garam nitrat larut kecuali nitrat base seperti bismus subnitras. Semua garam sulfat larut kecuali BaSO4, PbSO4 dan CaSO4. Yang tidak larut dalam air yaitu semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3, Na2CO3, NH4CO3. Semua oksida dan hidroksida tidak larut dalam air kecuali KOH, NaOH, NH4, OH, BaO, Ba dan BaOH2. Semua garam fosfat tidak larut kecuali K3PO4, Na3PO3 dan NH4PO4. Berikutnya, temperatur. Zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoter karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Zat yang hasilnya zat terlarut tambah pelarut tambah panas hasilnya menjadi larutan. Beberapa zat lain justru tidak larut jika suhunya dinaikkan atau bersifat exotherm karena pada kelarutan menghasilkan panas. Jadi jika dihasilkannya itu zat terlarut tambah pelarut menghasilkan larutan tanpa panas. Contohnya K2SO4, KOH, CaHPO4, minyak atsiri dan gas-gas yang larut. Faktor yang berikutnya adalah salting out. Peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contoh, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air
Ke tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Di sini kelarutan NaCl dalam air lebih besar dibanding kelarutan minyak asiri dalam air, maka minyak asiri akan memisah. Faktor yang berikutnya ialah salting in. Peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam dalam larutannya. Contoh, riboflavin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamidum karena terjadi penggaraman riboflavin tambah basa NH4. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh yang pertama ialah ukuran partikel. Makin halus solut, makin kecil ukuran partikel. Makin luas solut yang kontak dengan solvent, solid makin cepat larut. Yang kedua ialah suhu. Pada umumnya kenaikan suhu akan menambah kelarutan solut. Dan yang ketiga ialah pengadukan. Keuntungan dan kerugian bentuk sedan solusio. Keuntungannya merupakan campuran homogen, dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatannya, dapat diberikan dalam larutan cair kapsul, kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi, mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna. Untuk pemakaian luar, bentuk larutan mudah digunakan. Kerugiannya, volume bentuk larutan lebih besar. Ada obat yang tidak stabil dalam larutan, ada obat yang suka ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Nah, yang berikutnya, sediaan larutan. Sediaan larutan pertama ialah potions atau obat minum. Sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau berbentuk emulsi atau suspensi. Yang kedua ialah eliksir. Sedianya mengandung bahan obat dan bahan tambahan seperti pemanis, pengawet, pewangi, sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap, dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Etanol berfungsi untuk mempertinggi kelarutan obat. Eliksir dapat ditambahkan gliserol, sorbitol, atau propylene glikol. Dan yang berikutnya ialah sirup. Sirup simplex mengandung 65% gula dalam larutan Ipagen, 0,25% bobot per volume. Sirup obat mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan, digunakan untuk pengobatan. Sirup pewangi tidak mengandung obat, tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Penambahan sirup ini bertujuan untuk menutup rasa atau bau obat yang tidak enak. Yang berikutnya adalah netralisasi. Obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Misal solusio citratis magnesii. Sediaan berikutnya adalah satu rasio. Obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa tetapi gas yang terjadi di tahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Pembuatannya yaitu ini, bisa dilihat. Nah, yang berikutnya adalah Fuchsia effervescens. Satu rasio yang CO2-nya lewat jenuh. Pembuatannya seperti ini. Kalau mau caranya silakan di screenshot. Nah, kita lanjut. Nah, sediaan yang berikutnya adalah gute atau drop, atau bisa disebut juga obat tetes. Sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi. Apabila tidak dinyatakan lain, dimaksudkan untuk obat dalam. Digunakan dengan cara menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebut dalam farmakope Indonesia pediatric drop. Obat tetes yang digunakan untuk anak-anak atau bayi. Berikut adalah macam-macam sendok, yaitu C. Cochlear atau sendok makan 15 ml,
TH cochlear tea atau sendok 5 ml, dan CP cochlear putis atau sendok bubur 8 ml. Nah, sekarang kita akan mencoba cara menghitung dosis jenis larutan. Ambil larutan kalium iodida 2% 100 ml. Campur dan buatlah larutan. Tandailah 3 kali sehari. Cochlear 1. Maksudnya 1 sendok makan 3 kali sehari. Perhitungan bahan: kalium iodida 2/100 diambil dari 2% dan 100 diambil dari jumlah yang ingin dibuat. 100 dibagi 100 habis menjadi 2 gram. Aquades, karena yang ingin dibuat adalah sebanyak 100 ml, jadi aquades yang diambil adalah hingga 100 ml. Perhitungan dosisnya berdasarkan umur. Karena umurnya 10 tahun, jadi harus dihitung terlebih dahulu. Dan umurnya 10 tahun berarti menggunakan rumus N/20 dikali dosis maksimum. 1 kali pakai dari kalium iodida ialah 2 gram dan seharinya adalah 6 gram. 1 kali pakai N/20 dikali dosis maksimum. N itu artinya umur, ditulis 10 tahun per 20 dikali dosis maksimum 1 kali pakainya 2 gram. Lalu tulis 2 gram. 2 kali 10 20, 20 bagi 20 1. Yang seharinya lagi N/20 kali dosis maksimum 10/20 dikali dosis maksimum seharinya 6 gram, jadi tulis 6 gram, hasilnya sama dengan 3 gram. Setelah menghitung perhitungan dosis berdasarkan umur, kita lanjut ke berdasarkan resepnya. 1 kali pakai. Untuk menentukannya, kita menggunakan rumus volume sendok per volume obat dikali kandungan obat. 15 ml volume sendok, karena di sini adalah cochlear sendok makan, yang artinya sendok makan itu volumenya adalah 15 ml. Dan volume obat yang diresep adalah 100 ml, jadi tulis 100 ml. Dan kandungan obat diambil dari perhitungan bahan yang sudah dihitung, jadi tulis 2 gram. 15/100 dikali 2 gram ialah 0,3 gram, lebih kecil dari 1 gram. Di mana 1 gram yang diambil? 1 gram diambil dari perhitungan umur tadi. Persennya 0,3 per 1 gram dikali 100% sama dengan 30%, lebih kecil dari 100%. Sehari sama dengan, karena ditulis di sini 3 kali T atau ter yang berarti 3, jadi tulis sini 3 dikali, kita ambil dari sini 0,3 gram sama dengan 0,9 gram, lebih kecil dari 3 gram. 3 gram diambil dari perhitungan sehari dari perhitungan dosis berdasarkan umur. Persennya 0,9 gram per 3 gram dikali 100% sama dengan 30% lebih kecil dari 100. Nah, yang berikutnya, bentuk sediaan yang berikutnya ialah yang ini, yaitu larutan topikal. Maksudnya yang digunakan untuk pemakaian luar. Yang pertama ialah Quaderum, sediaan berupa larutan steril jernih, bebas isotonis, digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapar dan zat pengawet. Pada etiket harus tertera masa penggunaan setelah ditutup dan dibuka, dan obat
cuci mata. Jadi semua obat yang ditujukan oleh mata itu jika sudah dibuka bukan berarti sampai masa kadaluarsanya nanti, tapi kalau sudah lewat dari 7 hari obat itu sudah tidak bisa digunakan karena sudah tidak steril lagi. Nah, yang berikutnya ialah gute optalmik atau obat tetes. Obat tetes mata larutan steril bebas partikel asing merupakan sajian yang dibuat dan dapat dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Tetes mata juga tersedia dalam bentuk suspensi. Partikel halus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Nilai isotonisitasnya yaitu idealnya sama dengan nilai isotonis larutan NaCl 0,9% bobot per volume. Tetapi mata masih dapat tahan terhadap nilai isotonis rendah yang setara dengan larutan NaCl 0,6% bobot per volume dan tertinggi adalah 2,0% bobot per volume NaCl. Pendaparan larutan obat tetes adalah untuk mencegah kenaikan pH yang disebabkan oleh pelepasan lambat ion hidroksil oleh wadah kaca. Hal tersebut dapat mengganggu kelarutan dan stabilitas obat. Selain itu, penambahan dapar juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas obat tertentu, misalnya garam-garam alkaloid. Air mata normal memiliki pH 7,4. Secara ideal, obat tetes mata memiliki pH seperti air mata. Tetapi karena beberapa bahan obat tidak stabil pada pH tersebut, maka sebaiknya obat tetes mata supaya tidak terlalu merangsang mata. Nah, selanjutnya pengawet. Wadah larutan mata harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Larutan harus mengandung zat atau campuran zat yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau pemenusan bakteri yang mungkin masuk pada waktu wadah dibuka pada saat digunakan. Pengawet yang dianjurkan adalah nipagi dan nipasol, fenil merkuri nitrat, timerosol, benzalkonium klorid, klorbutanol, fenil etil alkohol. Pengental ditambahkan untuk meningkatkan kekentalan sehingga obat lebih lama kontak dengan jaringan. Larutan obat mata yang dikentalkan harus bebas dari partikel yang dapat terlihat. Contoh metil selulosa, hidroksil propil selulosa, dan polivinil alkohol. Nah, berikutnya cara pembuatan obat tetes mata, yaitu pertama, obat dilarutkan ke dalam salah satu zat pembawa yang mengandung salah satu zat pengawet. Dinyirkan dengan cara penyaringan, masukkan ke dalam wadah, tutup wadah dan sterilkan menggunakan autoclave pada suhu 115 sampai dengan 116 derajat Celcius selama 30 menit. 2. Obat yang dilarutkan dalam cairan pembawa berair yang mengandung salah satu zat pengawet dan sterilkan menggunakan bakteri filter. Masukkan ke dalam wadah secara teknik aseptis dan tutup rapat. Obat dilarutkan ke dalam cairan pembawa berair yang mengandung salah satu zat pengawet. Jernihkan dengan cara penyaringan, masukkan ke dalam wadah, tutup rapat dan sterilkan dengan penambahan bakterisid. Dipanaskan pada suhu 98 sampai dengan 100 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, sajian berikutnya adalah gargarisma atau gargle. Gargarisma atau obat kumur mulut adalah sediaan berupa larutan umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Dimaksudkan untuk digunakan sebagai pencegahan untuk pengobatan infeksi tenggorokan. Penandaannya, petunjuk pengenceran sebelum digunakan dan hanya untuk kumur, tidak untuk ditelan. Berikutnya adalah sediaan litus oris. Oles bibir adalah sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dalam mulut. Contoh larutan 10
10% boraks dalam gliserin. Yang berikutnya, bute oris atau tetes mulut adalah obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan lebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumurkan, tidak untuk ditelan. Contohnya albutil. Dan yang berikutnya, bute nasales. Tetes atau tetes hidung adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat pensuspensi, pendapat, dan pengawet. Minyak lemak atau minyak mineral tidak boleh digunakan sebagai cairan pembawa. Sediaan berikutnya adalah gute auricularis atau tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga telinga. Kecuali dinyatakan sebagai cairan pembawa digunakan air, tetapi pelarut gliserin, propylen glikol, etanol, hexylen glikol, dan minyak lemak nabati. Dengan demikian, tetes telinga diharapkan mempunyai kekentalan yang cukup sehingga mudah menempel. Contoh minol tetes telinga dan vital tetes telinga. Sediaan berikutnya adalah inhalation. Sediaan yang dimaksudkan untuk disedot hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan. Tetes butiran kabut harus seragam dan sangat halus sehingga dapat mencapai bronkioli. Inhalasi merupakan larutan dalam air atau gas. Penandaan pada etiket ditulis kocok dahulu. Sediaan berikutnya adalah Lehmann klisma atau enema. Cairan yang pemakaiannya perektal atau kolon. Tujuan pemakaiannya klisma adalah untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapit setempat atau sistemik, untuk membersihkan atau penolong pada sembil atau pembersih feses sebelum operasi dengan syarat tidak boleh mengandung zat lendir. Berfungsi juga sebagai karminatif, emolian, diagnostik, sedatif, antihelmintik, dan lain-lain. Contohnya ialah Microlax. Sediaan berikutnya adalah douche. Larutan dalam air yang dimasukkan dalam vagina menggunakan suatu alat. Dapat digunakan untuk pengobatan maupun membersihkan karena larutan ini mengandung bahan obat atau antiseptik. Untuk memudahkan penggunaan, kebanyakan dos ini dibuat dalam bentuk kering atau padat atau serbuk tablet. Dan kalau hendak digunakan, dilarutkan dalam sejumlah air tertentu dan dapat juga diberikan larutan kental yang nantinya diencerkan seperlunya. Contoh betadine vaginal douche dikemas beserta aplikatornya. Yang berikutnya adalah epitema atau obat kompres, cairan yang digunakan untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmos, digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Nah, sekarang kita akan mencari pengenceran alkohol. Misalnya di dalam lab kalian ingin menggunakan alkohol 70%, tetapi tidak tersedia. Jadi yang tersedia cuma alkohol 96%. Jadi di sini kita akan belajar cara mendapatkan alkohol 70% dari alkohol 96%. Dengan rumus pengenceran V1 dikali K1 sama dengan V2 dikali K2. V1 yaitu volume 1 atau awal, V2 yaitu volume 2 atau akhir, dan K1 konsentrasi 1 atau awal, K2 konsentrasi 2 atau akhir. Contoh soal, Anda membutuhkan alkohol 70% sebanyak 500 ml. Berapa 96%? Berapa mili alkohol 96% yang akan digunakan untuk menghasilkan alkohol 70%? Nah, caranya kita tulis ulang rumusnya. V1 karena volume 1 belum diketahui, masih tanda tanya, jadi ditulis saja dulu V1 dikali 96 ditulis, karena di sini K1 jadi tulis K1 nya itu 96, jadi tulis sini 96. V2 yaitu 500 mili, jadi ditulis 500 mili di sini, dan K2 yaitu 70%, yaitu ditulis di sini.
500 dikali 70 yaitu 30.000. Oke, karena sudah didapat, jadi 96 dipindahkan ke kanan jadi 35.000 per 96. P1 sama dengan 364,58 mili. Jadi dibulatkan menjadi 364,6 mili. Jadi alkohol yang alkohol 96% yang diambil untuk menghasilkan alkohol 70% ialah 364,6 mili. Dari alkohol tadi ditambahkan aqua destilasa hingga 500 mili. Nah, yang berikutnya adalah hitungan farmasi. Farmakope Indonesia edisi 4. Pertama, persen bobot per bobot. Nyatakan jumlah gram zat dalam 100 gram campuran atau larutan. Persen bobot per volume. Nyatakan jumlah gram zat dalam 100 larutan. Sebagai pelarut dapat digunakan air atau pelarut lain. Yang ketiga, persen volume per volume. Menyatakan jumlah mili zat dalam 100 mili larutan. Pernyataan persen tanpa penjelasan lebih lanjut untuk campuran padat atau setengah padat yang dimaksud adalah bobot per bobot. Untuk larutan dan suspensi suatu zat pada dalam cairan yang dimaksud adalah bobot per volume, dan untuk larutan cairan dalam cairan yang dimaksud adalah volume per volume, dan untuk larutan gas dalam cairan yang dimaksud adalah bobot per volume. Ketentuan: pernyataan persen tanpa penjelasan lebih lanjut untuk campuran padat atau setengah padat yang dimaksud adalah bobot per bobot. Untuk larutan dan suspensi suatu zat padat dalam cairan yang dimaksud adalah volume per volume. Untuk larutan gas dalam cairan yang dimaksud adalah bobot per volume. Berikutnya, perhitungan bukan etanol. Ada soal, hendak dibuat 100 gram larutan yang mengandung 10% NaCl dengan mempergunakan larutan yang mengandung 50% NaCl. Berapa jumlah larutan 50% yang harus dipakai dan berapa air yang harus ditambahkan? Untuk menentukan soal ini, tentukan dulu mana bagian yang membentuk dan mana bagian yang terbentuk. Komponen yang belum kita ketahui, misalkan X. Zat aktif yang membentuk sama dengan terbentuk. Berat zat aktif yang membentuk harus sama dengan yang terbentuk. Kalau ada selisih berat antara zat terbentuk dengan zat yang membentuk, maka selisihnya adalah zat penambah. Jawab: X gram dikali 50% sama dengan 300 gram kali 10%. 50% itu 50/100 dikali X sama dengan 10/100 dikali 300. Hasilnya 0,5 X sama dengan 30. X sama dengan 30 per 0,5 sama dengan 60 gram. Zat penambah yaitu yang terbentuk dikurang dengan yang membentuk. 300 kurang 60 sama dengan 240 gram. Contoh soal yang berikutnya adalah hitunglah berapa gram zat penambah diperlukan pada pembuatan 500 gram campuran dengan kadar 15%. Nilai yang tersedia 250 gram zat 20% dan zat 10% yang belum diketahui jumlahnya. X gram dikali 10% tambah 200, karena 10% belum diketahui jumlah zatnya, jadi ditulis dulu dengan X gram dikali 10% ditambah 250 gram dikali 20% sama dengan 500 gram dikali 15%. Jadi seperti ini. Jadi hasilnya semua 0,1 X tambah 50 sama dengan 75. 0,1 X sama dengan 75 kurang 50 karena dipindahkan 50 dipindahkan ke samping menjadi
plus 50 dipindahkan menjadi minus 50. Jadi X sama dengan 250,1 sama dengan 250 gram. Zat 10% diambil adalah 250 gram. Zat penambah yaitu tadi yang terbentuk dikurang dengan yang membentuk. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi zat penambahnya yang diambil adalah 0. Perhitungan etanol yaitu mengubah atau menghasilkan kadar etanol yang lebih tinggi menjadi kadar yang lebih rendah. Perlu diketahui bahwa apabila kita mencapai dua larutan yang berbeda berat jenisnya termasuk etanol atau spiritus, akan terjadi penyusutan volume yang disebut dengan kontraksi. Spiritus atau etanol adalah campuran alkohol absolut dengan air. Umumnya dinyatakan dalam persen bobot per bobot atau volume per volume, sehingga 10 gram etanol memiliki 10 gram memiliki etanol 10% bobot per bobot, artinya larutan mengandung alkohol absolutnya 0, karena di sini adalah bobot per bobot, jadi tinggal langsung dikali ke 100 gram. Jadi 0 per 100 dikali 100 gram sama dengan 0 gram airnya, yaitu diambil dari sini 100 gram dikurang dengan 0 gram, jadi 100 gram. 200 cc air mengandung etanol 70% volume per volume, artinya mengandung alkohol artinya larutan mengandung alkohol absolutnya, karena juga di sini volume per volume dan di sini mili, cc itu sama dengan mili ya. Jadi langsung saja dikali menjadi 70 per 100 tinggal 200 cc sama dengan 140 cc. Air bukan 200 kurang 140 cc sama dengan 60, tapi lebih besar dari 60 cc. Hal ini dapat dihitung. Nah, yang berikutnya etanol 200 cc dengan etanol 70% bobot per bobot. Jumlah alkohol absolut tidak bisa langsung dihitung. Di sini kita harus jeniskan terlebih dahulu untuk mengetahui dapat dipergunakan tabel farmakope pada edisi 4. Etanol 70% itu sama dengan etanol 76,9% volume per volume. Berat jenisnya 0,8658. Volume larutan 200 cc. Alkohol absolut sama dengan, kita ambil dulu yang volumenya saja dulu, 76,91 diambil dari sini, 76,91 per 100 ke 200 sama dengan 153,82 cc. Berat larutan karena ingin diubah menjadi gram, jadi volume larutan dikalikan dengan berat jenis yang ada di farmakope edisi 4 kali jadi 173,16 gram. Alkohol absolutnya 70% dikali 70% diambil dari sini, 70 per 100 dikali 173,16 gram sama dengan 121,21 gram. Berat airnya diambil dari berat larutan dikurang dengan alkohol absolut. Nah, itulah tadi penjelasan sekilas mengenai larutan atau solusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.